Halo semuanya, di video kali ini saya akan melakukan quick update ataupun update analisa di market yang berhubungan dengan US dollar karena mengingat di hari Kamis nanti, di minggu ini, dini hari, akan ada yang namanya FOMC meeting. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain supaya tahu update analisa market pada minggu ini. Khususnya untuk semua pair yang ada USD-nya ya. Oke, sekarang kita langsung aja lihat untuk di Euro USD dulu. Jadi di Euro USD sudah saya petakan plot beberapa area. Di sini bisa teman-teman jadikan acuan ya. Yaitu yang plot pertama adalah supply di sini di harga 5339 sampai di 5127. Kemudian ada supply yang sudah kena, itu di harga ini 149 sampai 4770. Kemudian di sini merupakan ada area supply-nya juga, area demand. Di harga 476 sampai 3897. Jadi nanti misalnya pada saat FOMC meeting itu dimulai, teman-teman yang ingin trading di Euro USD sekiranya perlu untuk menunggu apakah harga bisa drop atau mau retest dulu naik ke atas. Karena kalau saya lihat ketika supply ini sudah diambil, saya rasa nanti bisa untuk di Euro USD bisa drop untuk bisa melewati di area demand ini. Tapi kalau kita lihat area demand ini juga belum break dari area demand, jadi saya rasa dia akan bisa turun sedikit sampai sini, kemudian dia bisa naik lagi sampai sini, kemudian begini, setelah itu baru nanti dia begini. Nah, jadi saya rasa untuk di Euro USD selama beberapa jam kemudian nanti, saya rasa harga untuk di Euro USD masih akan bergerak sideways dulu sebelum akhirnya pada saat FOMC itu keluar. Yang penting adalah ketika 3897 ini di break, maka otomatis harga akan mengejar 3550. Karena ini merupakan titik terendah dari Euro USD, bear terendahnya sih di 3494. Tapi kalau kita lihat di daily, jika 3494 itu berhasil di breakout oleh market, maka otomatis harga bisa langsung drop paling jauh, bisa sampai ke 01456. Tapi itu saya rasa tidak mungkin. Karena walaupun FOMC itu menyatakan hawkish, tapi saya rasa mata uang euro masih menguat seperti itu. Jadi saya rasa dia pun turun, saya rasa mentok sampai di area demand ini. Setelah itu nanti dia bisa naik bounce lagi ke atas, ataupun nanti biarkan dia naik sampai sini, sampai di area 5399 sampai di 5127, kemudian nanti dia bisa drop ke bawah. Seperti itu. Jadi ini untuk analisa Euro USD. Sekarang kita lanjut ke GBP USD. Oke, jadi di GBP USD sudah ada plot untuk di area supply. Area supply ini sebenarnya jauh. Di harga 23271 sampai di 23.000 pas, seperti itu. Nah, sekarang masalahnya 21568 sudah di break oleh market dan kemudian di retest dan kemudian sekarang dia turun. Nah, sekarang harga berada di area 20775. Yang dimana ini merupakan area support selanjutnya jika 21568 itu di break. Nah, masalahnya adalah sekarang harga kemungkinan bisa turun sampai di 19693. Dan itu merupakan support selanjutnya jika ini 20775 ini berhasil memang nanti break pada hari ini. Kalau kita lihat nanti di GBP USD, di sini sebenarnya juga ada satu area demand kecil yang berada di bawah, yaitu di harga 18484. Dengan masalahnya adalah jika 19693 ini berhasil di breakout, otomatis harga akan bisa turun jauh ke bawah. Kalau kita ukur secara Fibonacci ya, kita ukur secara Fibonacci 1618 memang bisa sampai ke area ini, ke area demand yang paling jauh, yaitu di 18484. Jadi untuk nanti pada saat teman-teman trading di GBP USD, karena mengingat nanti di hari Kamis juga ada yang namanya BOE meeting,
Jadi saya rasa teman-teman bisa memanfaatkan momen tersebut untuk trading di GBP USD dengan konsep ataupun skenario seperti ini. Jika nanti harga memang drop mengejar ini 19693 dan ternyata tidak ada dan harga ini di break, maka otomatis harga akan bisa drop sampai sini. Tapi jika kenyataannya nanti harga malah mantul dari sini, teman-teman menunggu open posisi ketika nanti dia sampai sini. Ketika sampai sini, teman-teman ambil posisi baru nanti bisa seperti ini. Seperti itu. Jadi ini untuk GBP USD. Sekarang kita akan pindah ke Aussie USD. Untuk di Aussie USD sendiri, sebenarnya sekarang dia sudah melewati area demand-nya. Sudah melewati area demand jauh di bawah. Dan sekarang kalau kita lihat lagi di Aussie USD, di Aussie USD sebenarnya paling jauh itu bisa sampai ke sini. Dimana ini merupakan support sekaligus ada area demand selanjutnya jika itu di break ya. Jadi nanti ini misalnya Aussie USD, sekarang harga kan dia membreak area demand dan sekaligus support, tapi sekarang harga bermain-main di antara support selanjutnya itu di harga 68796. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk di area supply-nya untuk di Aussie USD, Aussie USD sebenarnya supply-nya itu paling jauh ada di sini sebenarnya. Supply paling jauh, tapi untuk saat ini supply yang paling tegak itu ada di sini. Ini supply paling tepat untuk di Aussie USD. Jadi biarkan harga. Jadi yang ingin teman-teman tradingkan pada saat Aussie USD adalah ketika harga nanti pada saat mau FOMC meeting dia bisa memberikan ancang-ancang itu misalnya naik dulu. Biarkan harga ini naik misalnya sampai sini, teman-teman bisa ambil opportunity untuk sell sampai sini. Tapi misalnya sebelum FOMC meeting ternyata harga bisa break di bawah 68796 seperti ini. Nah, ini bisa jadi kesempatan teman-teman untuk ambil sell dengan batas profit sampai di sini aja. Karena kalau kita lihat secara daily, jika 68275 ini berhasil di breakout oleh market, maka next-nya untuk market bergerak itu adalah bisa sampai di sini. Itu di harga 67814 seperti itu. Dan sekarang kalau kita ukur secara Fibonacci-nya, extension untuk Fibonacci di Aussie USD bisa di 1618-nya untuk saat ini. Seperti itu. Jadi untuk di Aussie USD analisanya seperti ini, biarkan harga itu misalnya drop di bawah 68796, take profit bisa di 68275, dan jika itu break, itu paling jauh bisa sampai sini, 67814, seperti itu. Dan kalau dia naik, biarkan sampai di harga, ini saya kasih harganya, 69 sampai di 70.000, seperti itu. Jadi biarkan harga naik misalnya, dan drop sampai ke area ini lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke New Zealand USD. Untuk di New Zealand USD, sekarang harga kemungkinan bisa break area support sekaligus demand-nya di sini. Untuk di New Zealand USD sebenarnya hampir sama dengan yang terjadi di Aussie USD ya. Chartnya hampir sama, yang dimana ini merupakan area supply terdekat dan area supply yang selanjutnya itu ada di sini. Untuk masalah demand-nya sekarang, demand terjauh memang ada di support terjauh ada di harga 62164. 62164. Nah, jika nanti di harga 62164 itu berhasil ditembus oleh market, maka otomatis harga dari Aussie USD itu kemungkinan bisa mengejar harga sampai di area ini. Yaitu di kisaran harga 61261 sampai di 60.800. Seperti itu. Jadi nanti jika nanti memang harga bisa close di bawah 6
2287 ya. Jika nanti harga memang bisa close di bawah 62287, ini menjadi opportunity teman-teman untuk ambil posisi sell dengan take profit ada di area ini. Tapi jika ternyata harga ini mantul sampai sini, mantul dan kemudian naik dia sampai sini, teman-teman bisa ambil posisi sell di sini dengan take profit itu balik ke harga ini. Seperti itu. Karena overall untuk semua counterpart dari USD, dimulai dari Euro, GBP, Aussie, dan New Zealand, semua itu mengalami downtrend yang cukup signifikan kerasnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan pindah ke USD-Yen. Nah, untuk USD-Yen sendiri, ini mengalami penguatan yang signifikan secara di daily, yang dimana sekarang, selama beberapa hari terakhir mengalami rejection yang cukup signifikan. Ini mengalami rejection, sangat besar rejectionnya, dan kalau kita lihat, power dari bullish ini sudah mulai habis, jadi kemungkinan pada saat FOMC meeting USD-Yen ini bisa mengalami pelemahan, mungkin ya, karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ada area demand-nya di sini, ada area demand dari USD-Yen, itu ada di harga 132 13854 sampai 12389 seperti itu. Dengan batasan di sini adalah batasannya. Dan batasan adalah di area 133642. Jadi nanti misalnya karena saat ini USD Yen ini bergerak pasif di dalam range sideways-nya yang cukup besar, kita memerlukan time frame 4 jam untuk memperhatikan apakah candle bisa turun atau naik. Jika candle turun nanti di bawah 133642 dan close di bawah itu, ini menjadi faktor teman-teman yang ingin mengambil posisi buy, bersiap-siap buy untuk sampai di sini, dan ketika sudah sampai sini, teman-teman bisa ambil buy sampai sini. Seperti itu. Dengan take profit ada di 135.146. Karena kalau kita tahu ini merupakan high tertinggi selama 20 tahun. Kalau teman-teman perhatikan di USD-Yen itu mengalami penguatan yang sangat tinggi sampai di 135, dan jika itu memang di break oleh market, maka kemungkinan USD-Yen itu bisa terbang naik paling jauh, itu bisa sampai di resisten berikutnya, yaitu ada di 146, itu paling jauh. Dan untuk mencari pivotnya berarti ada di area ini 141. Jadi kalau dihadapkan dengan area seperti itu, kita sebaiknya tradingnya mengikuti arahan daripada tren yang ada. Oke, jadi nanti pada saat FOMC meeting itu keluar, kita akan lihat aksi dan reaksi daripada apa yang terjadi di USD-Yen. Jika memang dia drop, kemungkinan dia mengejar area demand yang di harga 132 sampai di 132.387, 389 di sini. Setelah itu nanti baru dia bisa naik sampai sini. Dan ketika dia 135 ini di break, 135 ini di break, 135.19 ini di break, ada chance kemungkinan harga itu bisa terbang jauh sampai di 141 tadi. Seperti itu, karena kita secara weekly ada resisten di harga tersebut. Seperti itu. Oke, ini tadi untuk USD-Yen, dan sekarang kita pindah ke USD CHF. Untuk di USD CHF sendiri, di sini ada satu trend line yang bisa teman-teman pakai, yang dimana trend line ini sudah disentuh sebanyak 4 kali, yang menjadi bahwa trend line ini menjadi trend line yang sangat pasti, bisa dijadikan pasti oleh teman-teman yang trading di USD CHF atau USD Swiss franc. Nah, untuk saat ini masalahnya adalah untuk di USD CHF itu teman-teman bisa mencapai yang namanya titik resisten karena harga daripada karena US dollar itu mengalami penguatan. Jadi untuk di USD CHF teman-teman bisa mengambil posisi buy tapi dengan kondisi syarat seperti ini, karena di sekarang USD CHF itu mengalami penguatan secara signifikan. Takutnya nanti ketika dia bisa break
Misalnya dia turun sampai sini. Di sini ada area supply di sini ya. Di sini ada area supply lagi satu. Jadi misalnya dia turun sampai sini lagi. Teman-teman perhatikan dia harus break 1.00500 baru teman-teman bisa ambil take profit sampai di 1T1 seperti itu. Karena kalau kita perhatikan USD CHF ketika dia nanti bisa break paling tinggi dari harga ini 100.503, maka otomatis USD CHF itu bisa terbang sampai ke harga yang paling jauh, itu bisa sampai di range harga 1.02 seperti itu. Jadi kita tunggu aja apakah nanti pada saat FOMC meeting USD CHF akan bergerak naik atau bagaimana, seperti itu. Tapi jika nanti malah harga ini bisa break di bawah trendline, ini berarti USD CHF mengalami pelemahan yang signifikan karena trendline juga sudah di break, kemungkinan dia bisa mengejar yang paling bawah di sini, kemudian baru dia naik lagi. Seperti itu. Tapi yang saya harapkan sih untuk USD CHF saat ini mengalami penguatan, mengingat US dollar juga menguat. Seperti itu. Dan sekarang yang terakhir adalah USD CAD. Untuk USD CAD sendiri, saat ini sudah melewati area supply sebenarnya. Area supply yang ada di harga 128.910 dan sekarang mau menuju area supply berikutnya di harga 129.504. Dan jika itu di break juga, maka harga dari USD CAD itu bisa sampai di harga 1.30.000 ya, dengan kondisi resisten paling jauh itu ada di sini 1.30524 seperti itu. Jadi untuk ini ambil USD CAD, jika ingin ambil posisi buy, biarkan harga itu turun dulu. Turunnya sampai mana? Turunnya bisa sampai di area ini, karena ini merupakan area support resistance become support sekarang. Jadi biarkan harga itu drop misalnya sampai sini, drop sampai sini, teman-teman bisa ambil ancang-ancang dengan take profit sampai sini, ataupun teman-teman bisa menunggu di area ini. Jika nanti dia drop sampai sini, teman-teman ambil posisi buy di sini dengan take profit sampai sini, seperti itu. Karena kalau kita ambil buy ketika dia sudah break ke atas seperti ini harus lumayan menunggu sampai ke atas. Karena di atas masih terlalu banyak tembok, jadi lebih baik biarkan dia koreksi turun sedikit, baru teman-teman ambil posisi buy untuk jangka panjangnya, seperti itu. Karena kalau kita lihat secara kalender ekonomi juga, di dini hari nanti, itu FOMC ataupun the Fed interest rate decision, yaitu mengatakan akan menaikkan suku bunganya 50% menjadi 1,5. Dan untuk di pound sterling sendiri, di sini masih 9 orang yang ngevote untuk menaikkan suku bunganya dengan suku bunga yang terakhir yaitu nanti di bulan Juni sebesar 1,25%. Seperti itu. Jadi desas-desusnya yang mengatakan bahwa seperti yang sudah saya katakan di analisa fundamental kemarin, yang dimana untuk di the Fed akan ada kenaikan sebesar 75 basis point, itu sebenarnya belum pasti. Jadi yang penting kita tunggu aja the Fed interest rate decision ini akan keluar berapa, dan pada saat press conference ini akan seperti apa. Jadi mungkin pada saat press conference ini mungkin akan saya bahas detail sedikit setelah selesai press conference ya. Mungkin pada saat hari Kamis itu akan saya buat videonya tentang press conference dari FOMC, dan sekaligus mungkin kalau ada press conference dari Bank of England ini sendiri, seperti itu. Oke, sekian aja untuk video update kali ini. Dan untuk yang teman-teman trading pada saat news nanti, harap berhati-hati karena biasanya market pasti akan mengalami gejolak yang sangat signifikan, ataupun mengalami marketnya sangat fluktuatif sekali pokoknya. Gerakannya sangat liar dan harap berhati-hati. Terima kasih dan sampai jumpa di video analisa berikutnya. Bye-bye.